Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya sedang berada di tempat ritual dukun. Pak ya, saya sudah minta izin untuk live, boleh ya Pak ya? Jadi malam ini ditonton oleh subscriber saya. Jadi Bapak jadi dukun di sini sudah berapa lama, Pak? Jadi saya maaf Mas ya, saya live-in ya. Sudah ada 5-10 tahun gitu, Pak. Saya puluhan tahun. Sudah puluhan tahun. Jadi saya boleh tahu Mas ini datang ke sini keperluannya apa? Untuk nyantet orang. Nyantet. Emang punya musuh atau gimana? Saya punya dendam pribadi gitu kan, punya dendam sama musuh. Terus sekalian kita nyantet, kalau mbah ini bisa ada pengisian ilmu kebalnya. Oh jadi mau ngisi ilmu kebal. Iya. Sekalian nyantet. Maksudnya yang disantet siapa? Emang punya musuh gitu? Ada musuh. ada musuh. Jadi saya manggilnya apa nih, Mbah, Aki atau gimana? Saya panggil Aki aja ya. Jadi gini Ki, emang bisa di sini ngisi ilmu kebal? Iso Bisa. sak njaluke piye ngono iso. Caranya gimana Ki kalau ngisi ilmu kebal itu? Yang ritual khusus ngono. Ritual khusus. Nah ini Mas ini udah berapa kali datang ke sini? Udah berapa kali Mas? Udah 2 kali ini. 2 kali. Iya. Keperluannya sama itu aja. Nah, kalau yang pertama itu cuma kita minta untuk bisnis gitu kan. Oh bisnis. Usaha gitu kan. Jalan lah. Ya. Iya. Jadi yang ini yang kita minta karena dalam bidang bisnis saya yang saya jalanin ini kan banyak saingan gitu kan. Oh punya bisnis. Iya. Ada saingannya. Terus datang ke dukun. Buat apa? Ya minta untuk ngebunuh saingan itu. Kalau dia nggak bisa ngebunuhnya, kata Ki bisa dibunuh. Terus kalian saya minta pengisian ilmu kebal juga gitu kan. Maksudnya mau nyantet gitu. Iya. Mau nyantet saingannya. Kayaknya mau santet, kalau bisa dibunuh gitu kan. Jangan bunuh-bunuh. Dosa itu. Sebenarnya gini aja Pak, sebenarnya namanya saingan bisnis itu wajar. Bisnis itu pasti ada saingan. Dimanapun tempat, mau itu apa aja bisnisnya pasti ada saingannya. Iya, tapi kan saingan saya itu kan curang gitu loh. Curang, emang dia pakai dukun juga? Ya, dia pakai karyawan-karyawan dia yang nggak bikin kita nggak tenang gitu kan. Iya, saya paham. Jadi Ki di sini kalau saya boleh tahu media-media santet itu apa aja Ki yang Ki gunain? Oke. Salah satunya apa itu? Boneka. Ini ada boneka ini. Keris. Ini kembang-kembang gini gunanya buat apa ini Ki? Ini memang harus enak. Ini salah sijine nggih ritual. Buat ritual, masuknya sajen ya? Sajen. Oh sajen. Nah ini saya ngelihat ada benda ini, boleh saya pegang ya? Enggak apa-apa. Nah ini benda apa ini Ki? Kok kayak keris ya? Tapi lurus ini. Keris. Itu golok itu buat ngetes kebal gitu. Iya. Oh jadi bisa kalau pengisian ilmu kebal di sini bisa langsung dites. Iso langsung dites. Itu kalau pengisian kebal pakai apa Ki? Pelor atau pengisian aja atau gimana? Mantra-mantra. Di mantra-mantra dijimat. Aku tak kayak jimat. Oh pakai jimatnya kayak gimana sih, batu atau apa? Enek jimat terus tak sediakne tak bungkus. Oh sudah dibungkus jimatnya. Mantra-mantra berarti isinya ya. Iya. Emang kalau Aki menyantet ini 1 hari bisa meninggal korbannya? Atau sakit saja?
iso juga meninggal langsung mati ngono iso, tergantung wong yang njaluk piye. Nah, iya. Dulu Aki belajar santet di mana Ki kalau saya boleh tahu? Kok bisa menyantet orang gitu? Wah, aduh, Gurunya masih hidup, wis ninggal. sudah meninggal. Aki ini diwarisin apa aja dari guru? Kabeh ilmu guruku dikekne karo aku. Itu golok apa itu? Golok iki dikei juga karo guruku. Hmm, Ini pembuktian ilmu. apa golok siluman bukan? Iso juga ngono. Jadi Mas ini gimana? Tujuannya sudah sampai belum? Ya masih ngobrol sama Masih konsultasi? iya sama Aki ini, ya kita menanyakan, kata dia bisa. Kita masih Jadi kalau Aki bilang bisa, pasti ada bukti gitu Ki ya? Oh iya, Kalau nggak bukti, maharnya berapa kalau nyantet? kalau untuk ini sih kita 15 juta itu untuk DP-nya aja. Kalau keinginan kita udah tercapai, jadi ucapan terima kasih kan gitu sama Aki ini. Oh jadi 15 juta itu wajib Ki ya? Wajib. iya. Wajib ya. Itu tapi dibayar setelah korban. Keinginan saya Oh terwujud. keinginannya terwujud. Ya. Oh iya ya paham saya. Ini boleh saya megang boneka santetnya Ki? Saya boleh lihat ya? Enggak apa-apa. Nah ini caranya gimana? Ini kan boneka santet. Kalau nyantet itu gimana? Nggih ajian-ajian nggih ilmu, Mm-mm. sukmane tak lebokke kono. Oh jadi pakai mantra-mantra sukmanya dimasukkan boneka ini. Terus diapain bonekanya? Iso tak bakar iso. Oh ini bisa dibakar. Iya, Kalau dibakar efeknya apa? Si korbannya kepanasan. kepanasan mati. Terus kalau yang pernah saya nemuin orang yang sering sakit-sakit perut itu apa? Kuwi juga. Salah satu santet Oh, ditusuk perutnya gitu ya. tusuk-tusuk. Ini sahabat ini boneka santet ini. Mas minta pengisian ilmu kebal buat apa Mas? Untuk jaga-jaga, siapa tahu saingan bisnis saya itu bawa nyuruh budi karyawannya untuk mukulin saya apa gimana kan. Persiapan udah ada, soalnya ramai mereka gitu kan. Emang pernah dikeroyok? Enggak kan? Keroyoknya nggak pernah sih, tapi pernah sempat debat mulut di salah satu rumah makan gitu kan. Oh pernah debat mulut itu. Iya, untung aja ya banyak warga di sini, banyak tamu di situ, jadi kita ini, jadi kan rasa malu saya ini. Karena saya datangin mbah ini ya. Betul Mbah Dukun. Iya. Jadi dengan media ini aja Ki ya untuk ngisi ilmu kebal nyantet ya. Iya, Itu pasti kebukti. Paling lama berapa paling kebuktinya itu paling lama berapa hari? 3 dino 3 hari itu sudah kebukti. kebukti. Wis oke. Tapi untuk urusan saya itu bisa ya. Bisa tenang ae awakmu. Berarti janjian apa ada perjanjian gitu Ki. Urusan dia selesai jarak berapa hari? Tak kei waktu 3 dino. 3 hari itulah waktunya. Iya iya saya paham. Jadi gini Mas ya, kalau menurut saya yang namanya pesaing bisnis itu memang selalu ada. Namanya keributan, masalah dalam kehidupan manusia yang masih hidup tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Tapi di sisi lain tinggal kita menyikapinya aja yang benar bagaimana. Mas ini agamanya apa? Islam kan? Nah kalau agamanya Islam pasti kan kita Rasulullah kan mengajarkan manusia-manusia untuk terbebas dari masalah dengan cara apa? Mendekatkan diri kepada Allah.
Mohon maaf Ki ya, saya bukan menceramahi atau apa, ini saya hanya memberikan suatu wawasan aja. Menurut pandangan saya bahwa apa yang Aki lakukan ini adalah perbuatan dosa besar. Enggak apa-apa. Iya, kenapa saya bilang dosa besar? Ya, menyantet orang, menyakiti sama manusia itu sudah termasuk perbuatan yang salah. Nah, apalagi Aki ini mencari uang dengan cara menyakiti orang. Nah, itu sudah termasuk dosa, Ki. Nah, itu saya maksudnya saya datang ke sini tujuan saya ya kita untuk menyambung tali silaturahmi, tapi yang kedua saya ingin mengajak Aki itu bertobat. Sekalian Masnya ini harus sadar gitu Mas ya. Rezeki itu sudah Allah jamin. Jadi nggak usah lah yang namanya kita memperdulikan pesaing-pesaing, itu nggak perlu. Insya Allah kalau rezeki kita ya nggak kemana gitu. Nggak perlu membenci orang dengan pesaing-pesaing kita. Ya habis mau gimana lagi Mas, ya untuk solusi yang ke ini kan nggak ada gitu kan, makanya saya datang ke Aki ini gitu kan. Iya saya paham, mungkin Mas ini nggak kuat untuk mencari solusi kemana-mana, nggak ketemu, akhirnya ke dukun. Nah itu sudah termasuk salah itu. Kita sebagai umat muslim ini nyari solusi bukan ke sini, tapi datang ke orang-orang yang paham tentang agama, nanti akan diberikan solusi yang sifatnya ini mengarahkan dalam kebenaran. Nah, nanti dibukakan kitab, kita tuntunan kita, ada suatu hal-hal yang baik itu, ada dasar-dasar yang perlu kita pahami dulu. Jadi kalau dengan cara seperti ini saya bilang salah caranya. Maaf Ki ya, ini saya silaturahmi. Karena ini saya lagi live, maksud saya gini Ki, ini buat penjelasan juga ke masyarakat bahwa maksud saya biar orang-orang itu menjauhi dunia perdukunan. Mohon maaf Ki, bukan saya merusak pekerjaan ataupun mata pencarian Aki, bukan ya Ki ya. Tujuan saya ingin mengarahkan aja bahwa apa yang Aki lakukan ini salah gitu. Salah dalam arti ini perbuatan sesat. Ya mungkin kalau saya bilang seperti ini tersinggung Akinya. Tapi mohon maaf, saya bukan untuk menyinggung perasaan Aki ya. Saya hanya mengarahkan saja. Mau sampai kapan Aki buka perdukunan seperti ini terus? Ora ngene iki lho. Aku nang omah enek sing marani. Dhek sing mrene. Terus minta bantuan. Jaluk tulung. Aku ngomong nggak iso, tapi dhek mohon-mohon. Iya saya paham Ki ya. Jadi orang datang ke Aki ini minta tolong kan, minta bantuan. Sesama manusia saling tolong menolong itu baik. Tapi kalau saling tolong menolong dalam keburukan itu nggak baik Ki. Ini kan saya bilang keburukan. Aki menolong dalam arti bukan menolong dia, tapi justru membuat masalah baru. Ya. Jadi saya minta Aki udah tobat aja. Ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya nggak ada manfaatnya Ki. Saya bisa buktikan ke Aki. Ya. Nanti Aki tes aja ilmu kebal, isi ke badan dia. Nanti saya baca bismillah aja ini tembus. Artinya apa? Artinya itu tidak ada manusia yang sakti, tidak ada manusia yang hebat. Nah, gimana? Aki siap nggak? Kalau memang ingin pembuktian ya nanti kita buktikan. Ini saya lagi ditonton masyarakat juga. Kita buktikan. Kalau apa yang Aki lakukan ini salah saya bilang. Terus kalau memang Aki punya ilmu kebal bisa mengisikan ke orang, nanti diisikan saja. Nanti saya tes. Dalam hitungan detik ilmunya akan hilang, akan luntur. Jadi mohon maaf Ki, Aki ini sudah terkena pengaruh iblis, pengaruh jin. Makanya selalu betah dalam dunia perdukunan santet seperti ini. Udah lebih baik Aki bertobat aja. Selagi Allah masih berikan manusia kehidupan, itu berarti masih ada waktu untuk tobat. Udah Aki cari kerjaan yang halal aja, masih banyak kerjaan Ki, tenang aja. Allah itu, setiap makhluk hidup itu Allah berikan rezeki. Tidak akan Allah berikan suatu kemiskinan, kekurangan, itu enggak. Allah berikan cukup, bahkan Allah kasih lebih. Itu aja Ki ya.
Mungkin Aki sudah tahu saya kan datang ke sini tujuan saya untuk apa? Tujuan saya terutama untuk silaturahmi. Bukan untuk menantang keilmuan Aki, bukan, tapi nanti kita buktikan saja. Ya, kita buktikan itu Aki pakai golok tajam, potong ini, setelah diisi ilmu kebal dia tidak akan mempan. Tapi kalau saya baca bismillah, insya Allah ini kulit tembus. Cuman nanti kita coba di rambut dulu, ataupun coba di langsung kulit gak apa-apa. Nah, tapi yang penting ini jangan jadi korban. Kalau ada persetujuan gak apa-apa untuk pembuktian. Gimana, mau Ki? Aku nggak iso, Hmm? nggak wani aku. Kenapa nggak berani? Saya datang ke sini bukan memberantas para dukun, Ki. Mungkin Aki tahu kan, saya di YouTube itu memberantas dukun-dukun santet. Itu sebenarnya bukan saya memberantas, saya mengajak mereka bertobat. Dan saya juga membuat video ini untuk mengedukasikan kepada masyarakat, agar masyarakat ini paham bahwa dunia perdukunan itu sesat. Perbuatan dosa besar dukun santet itu, Ki. Jadi saya ingin menyadarkan Aki, ingin mengajak Aki bertaubat selagi masih hidup. Selagi Allah beri sehat, selagi Allah beri nyawa, masih mudah manusia untuk selalu ibadah, untuk belajar ilmu agama. Udah Ki ya, jangan diulangi lagi Ki ya. Saya minta Aki cari pekerjaan yang halal aja. Jangan menyantet orang lagi, jangan menyakiti orang lagi. Udah Mas ya, saya pesan buat Mas. Udah, kalau punya masalah, punya pesaing, bukan seperti ini caranya. Insya Allah nanti saya kasih solusi. Insya Allah nanti Mas jalanin aja ya. Pasti ada hasilnya. Buat Aki juga ya, jangan diulangi lagi Ki. Saya minta Aki ini ditutup aja dunia perdukunannya. Jangan melayani pasien lagi, nanti ilmunya saya cabut. Ya. Ini saya nggak ada unsur kesombongan Ki. Saya hanya memberikan suatu nasihat kebaikan aja. Mohon maaf Ki, saya live juga udah izin kan tadi. Ya sudah, nanti ada kita pembuktian dulu. Insya Allah nanti Aki saya buang ilmunya, khodamnya. Itu Aki, saya kasihan ngeliat Aki itu dipengaruhi iblis. Aki mau, jangan mau ya dipengaruhi iblis. Dengan mencari uang dengan cara kayak gini nggak baik itu Ki. Itu uang haram dapatnya karena dalam keburukan. Oke sahabat, ini mungkin live-nya nanti saya lanjutkan lagi ya. Nanti mau ada pembuktian tentang keilmuan. Nah, insya Allah nanti saya lanjutkan lagi live-nya. Ini saya mau fokus ngobrol dulu karena saya baru datang. Biasanya saya datang memberantas para dukun-dukun, tapi Aki ini ternyata rendah hati. Saya bicara ngobrol pun nggak ada emosi-emosinya. Insya Allah mudah-mudahan saja mereka berdua ini Allah berikan hidayah sehingga mereka untuk bertobat, tidak menjalankan dunia dengan penuh nafsu dunia. Itu sangat bahaya sekali. Dan untuk sahabat-sahabat, ini insya Allah nanti saya nanti ada pembuktian tentang keilmuan. Insya Allah nanti saya lanjutkan lagi live-nya. Untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Insya Allah saya akan lanjutkan lagi live-nya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.